Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwani fid din wa akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bertemu di masjid yang berberkah ini untuk melanjutkan kembali bahasan dari kajian bersama kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan atau kita sudah menjelaskan tentang adab-adab yang mesti kita jaga yang berkaitan dengan jenazah, dan masih rangkaian pembahasan tentang jenazah dan orang yang meninggal. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab ta'ziyah dan adab ziarah kubur. Yang pertama, kita langsung masuk ke pembahasan tentang takziah. Di sini beliau menyebutkan 3 adab yang berkaitan dengan takziah ini. Yang pertama, orang yang melakukan takziah mendatangi keluarga orang yang ditinggalkan oleh orang yang disayanginya karena meninggal dunia. Di antara adabnya adalah at-talaffuz bil ma'thuri ma amkan. Kita mengucapkan kepada orang yang ditinggalkan itu dengan doa-doa yang datang dari asar, datang dari riwayat-riwayat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dan di sini beliau membawa hadis dari Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Salamah sudah dalam keadaan sekarat, Rasulullah mendatanginya sampai akhirnya Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Maka Rasulullah memejamkan matanya, lalu kemudian beliau bersabda, innar ruha idza qubid tabi'ahul basar. Sungguhnya roh ketika dia dicabut, maka penglihatan akan mengikutinya. Ya. Lalu kemudian Rasulullah melihat keluarga yang ditinggalkan ini mulai histeris bersedih. Maka kemudian beliau mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian berdoa untuk diri kalian kecuali doa yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena sungguhnya malaikat akan mengaminkan setiap yang kalian katakan. Lalu kemudian beliau mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkat derajatnya di sisimu. Wakhluf lu fi aqbihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini yang beliau ucapkan dan doakan untuk Abu Salamah. Dan ini adab yang diajarkan sekaligus tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau datang bertakziah. Jadi takziah yang sebenarnya itu
adalah kita datang untuk menyabarkan orang-orang yang ditinggalkan dari yang meninggal dunia, sekaligus mendoakan yang meninggal itu. Ya, takziah sebenarnya itu. Ya, takziah yang sebenarnya adalah itu. Ya. Dan perlu kita luruskan bahwa takziah sebagaimana yang kita lakukan, di mana kita mengundang misalnya orang untuk, ya, seorang ustadz atau siapalah yang berceramah, ya, ada di antara kita yang kemudian menyangka bahwa itu wajib mesti ada. Ya, ini perlu diluruskan. Ya, sebenarnya, ya, meskipun itu tidak ada, tetap sah itu penyelenggaraan jenazahnya. Ya, jangan terlalu memaksakan diri untuk, ya, harus memenuhi ritual-ritual yang seperti itu. Seperti misalnya harus mendatangkan. Jadi ada sebagian anggapan di tengah masyarakat itu harus ada sebelum dimandikan atau pada saat dimandikan. Ya, padahal sebenarnya meskipun tidak ada ceramah itu tetap sah. Ya, karena yang dianjurkan, ya, yang diajarkan ketika kita ingin menyelenggarakan jenazah adalah memandikan, mengkafani, lalu kemudian menguburkannya. Ya, bahkan di dalam madhab Syafi'i, ya, dan yang lainnya itu menganggap bahwa, ya, berkumpul-kumpul, ya, pada saat, ya, sebelum jenazah itu, ya, dikuburkan atau setelah dikuburkan, itu bagian dari an-niyahah. Ya, meskipun ini ada khilaf di kalangan ulama, tetapi di dalam mazhab Syafi'i, begitu juga di dalam mazhab yang lainnya mengatakan bahwa, ya, berkumpul-kumpul yang seperti itu bagian dari an-niyahah. Itu bagian dari meratapi mayit, meratapi orang yang meninggal dunia. Ya, meskipun ada juga pendapat yang lain yang mengatakan tidak mengapa, dengan catatan, ya, dengan catatan. Ya, ini ulama yang mengatakan tidak mengapa kita berkumpul-kumpul di rumah si mayit, ya, pada saat penyelenggaraannya, dengan catatan kita datang untuk membantunya, membantu keluarga yang ditinggalkan itu, dan bukan justru memberatkannya. Ya, bukan justru memberatkannya. Jadi kita datang untuk membantu apa yang perlu untuk dibantu. Bahkan adab yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah istihbab sun'it ta'am li ahli mayyit. Ya, kita yang datang itu, ya, kitalah yang datang membawa makanan, bukan justru membebani orang yang meninggal dunia, keluarganya itu, untuk, ya, membuat makanan kepada, ya, yang akan disajikan untuk tamu-tamunya. Ya, sunnahnya sebenarnya ketika kita datang takziah, ya, kita yang buatkan makanan untuk keluarga yang meninggal itu. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada, ya, sahabat-sahabatnya untuk keluarga Ja'far. Ya, beliau mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahu. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, karena mereka sekarang sedang sibuk mengurusi urusannya, mengurusi keluarganya yang meninggal dunia itu. Jadi ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan makruh, ya, dan ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada yang membolehkannya, ya, termasuk di antara ulama kontemporer yang membolehkannya, kalau saya tidak salah Syekh bin Baz rahimahullah, dengan catatan tidak memberatkan orang yang, ya, kita datangi itu, keluarga dari yang meninggal dunia itu. Bahkan sunnahnya seperti hadis yang kita sebutkan tadi, kitalah yang datang membawa makanan untuk mereka. Dan itu sekaligus adab yang kedua yang beliau sebutkan. Kemudian adab yang ketiga yang beliau sebutkan adalah al-masku ala ra'sil yatim wa ikramihi. Ya, ketika kita melihat anak dari orang yang meninggal, ya, yang masih kecil, maka disunnahkan untuk mengusap kepalanya. Ya, anaknya yang masih kecil, yang belum balik, ya, yang dianggap sebagai anak yatim. Ini juga perlu kita luruskan. Anak yatim itu adalah
anak yang belum balik yang orang tuanya meninggal dunia. Kalau ada anak yang berumur 20 tahun, 30 tahun bapaknya meninggal dunia, dia tidak boleh mengatakan saya yatim sekarang. Ya. Ya, yang balik, yang sudah balik itu tidak dikatakan anak yatim ketika dia sudah meninggal. Anak yatim adalah anak yang belum balik yang orang tuanya meninggal dunia. Ya, ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Ja'far. Dia mengatakan bahwa suatu hari saya bersama dengan beberapa anak kecil, Utham, Ubaidullah, ya, Ibni Abbas, dua orang anak dari Abbas, ya, sedang bermain-main. Lalu kemudian Rasulullah datang, ya, melewati kami. Maka dia kemudian mengatakan, irfa'u hada ilayya. Ya, angkat anak ini kepada saya. Ya. Kemudian dia tunjuk lagi anak yang lain, angkat anak ini kepada saya. Lalu kemudian kata dia, summa masaha ala ra'si salatan. Lalu kemudian Rasulullah mengusap-usap kepala saya. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada anak yatim. Ya, disebutkan dalam salah satu riwayat yang diperselisihkan kesahihannya. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang ingin dilembutkan hatinya, falyamsah ala ra'sil yatim, maka hendaklah dia mengusap kepala anak yatim. Ya, ini 3 adab yang beliau sebutkan yang berkaitan dengan takziah. Sekali lagi takziah ini ya, seperti yang kita sebutkan definisinya adalah kita mendatangi keluarga si mayit, menyuruhnya untuk bersabar dan mendoakannya. Salah satu dari doa yang kita sebutkan tadi adalah doa yang berdasarkan hadis dari Ummu Salamah tadi itu. Ya, termasuk yang biasa diucapkan, ya, yang diajarkan oleh para ulama kita mengatakan azzamallahu ajrak, ya, wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ya, ini yang dibaca. Ada yang hafal ini doa? Ya, kalimat takziah ini. Azzamallahu ajrak, ya, wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ada yang hafal? Apa yang kita sampaikan biasanya kalau kita takziah? Sabaraki. Boleh, itu tidak apa-apa. Sabaraki. Ya, kalau kita tidak hafal banyak doa, cukup kita katakan Allahumma ighfir lahu. Kalau kita doakan yang meninggal itu, ya Allah, ampunilah dosanya. Biar itu saja yang diulang, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau dia wanita, Allahumma ighfir laha. Ya, Allahumma ighfir laha. Intinya kita mengajak orang yang ditinggalkan untuk bersabar. Dan itulah yang dinamakan takziah. Itulah yang dinamakan takziah. Dan kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan boleh, kita boleh datang untuk membantunya di tempat itu. Tapi jangan kita yang kemudian menjadi orang yang bikin repot. Orang yang membuat, ya, keluarga yang ditinggalkan itu justru semakin sibuk. Ya, jadi kitalah yang datang untuk membantu yang bisa kita bantukan kepada keluarga semua. Itu yang dinamakan takziah. Ya, itu yang dinamakan takziah. Kemudian kita pindah ke adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur. Ziarah kubur, ikhwas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah sesuatu yang disyariatkan. Di sini beliau mengatakan istihbabu ziyaratil kubur. Ziarah kubur itu disunnahkan, dia adalah sesuatu yang mustahab. Ini bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki berdasarkan hadis dari Buraidah. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal anfasuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tetapi sekarang ziarah kuburlah kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian untuk akhirat. Ya, itu mengingatkan kalian untuk akhirat. Dan ulama kita mengatakan ziarah kubur ini, hadis yang menjelaskan tentang ziarah kubur ini untuk laki-laki. Ya, sebelumnya laki-laki dan perempuan dilarang berdasarkan hadis tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian dihapus, dinasakh, dihapuskan hukumnya. Ya.
Rasulullah kemudian mengatakan, dulu saya larang, sekarang ziarah kuburlah. Tapi ini berlaku bagi laki-laki. Adapun perempuan, ya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, dan tidak bolehnya ini haram hukumnya. Ya, tidak boleh ini haram hukumnya. Berdasarkan berdasarkan hadis, la'anallah zairat al-kubur. Allah melaknat wanita yang menziarahi kubur. Ya. Dan ada yang mengatakan pelarangannya tidak sampai haram bagi wanita. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin tabqi indal qabr. Rasulullah pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Faqala ittaqillaha wasbiri. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan di sini Rasulullah tidak melarangnya ziarah kubur. Ya, menggabungkan dua hadis tadi yang sama-sama sahih, ulama kemudian mengatakan dilarang bagi wanita, tetapi pelarangannya tidak sampai haram. Dia hukumnya makruh. Sebaiknya jangan ziarah kubur. Salah satu di antara hikmahnya, katanya, ya, kata para ulama, ya, adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa wanita itu sulit menjaga emosinya. Ya, kalau laki-laki ziarah kubur itu, kalau menangis dia masih bisa jaga perasaannya, tapi wanita itu tidak. Maka sebaiknya dia tidak ziarah kubur. Alhamdulillah, ini khilaf di kalangan ulama. Untuk laki-laki dia disyariatkan untuk ziarah kubur. Pertama, untuk mengingat akhirat. Untuk mengingat akhirat. Kalau ada orang yang keadaannya sangat bergantung dengan dunia, disibukkan dengan urusan dunia, tidak ada lagi waktunya untuk mengurusi urusan akhirat, bahkan dia menjadi orang yang bisa dikatakan lupa bahwa ada yang namanya kematian, dia sangat disyariatkan untuk pergi ziarah kubur. Ya. Untuk menghilangkan itu ketamakan terhadap dunianya, untuk mengingatkan dirinya bahwa ada yang namanya kematian. Ya, kalau para salaf terdahulu itu ada yang bahkan sampai membuat lahat di dekat rumahnya. Kalau mereka bermalas-malasan lagi beribadah, mereka kemudian terbaring di sana, berbaring di sana, ya, membayangkan dirinya telah meninggal dunia, ya, membayangkan dirinya telah meninggal dunia, ya, supaya apa? Supaya dia bisa bersemangat kembali beribadah. Dan adalah Rasulullah SAW di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW ziarah kuburnya itu di malam hari, ya, dia di malam hari, karena itu memang membantu untuk mengingat akhirat. Ya, kalau kita kapan ziarah kubur? Siang-siang. Ya, biasanya nanti setelah hari raya. Tidak. Jadi tidak dikhususkan setelah hari raya. Kapanpun kita malas-malas beribadah, lupa akhirat, pergi ziarah kubur untuk mengingatkan kita terhadap akhirat dan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini adab yang pertama. Jadi disunnahkan ziarah kubur. Kemudian yang kedua, adamul istighfar liman mata ala ghairi Islam hatta walau kana qariban. Ini yang pernah ditanyakan oleh orang tua kita Haji Amin. Ya, bagaimana dengan paman Rasulullah? Ya, di sini adab yang kedua, ya, tidak memintakan ampun terhadap orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam. Ya, tidak memeluk agama Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 113. Ayat At-Taubah ayat 113 Allah mengatakan, "Maka dalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun terhadap orang-orang musyrik yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, tidak memeluk agama Islam. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka yang meninggal itu adalah keluarga-keluarga mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah terang benderang bahwa mereka yang meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam itu termasuk di antara penghuni neraka. Allahu musta'an. Ya, jadi orang yang meninggal dalam keadaan ya kufur, tidak memeluk agama Islam, itu dalam agama kita itu tidak didoakan, tidak dimintakan ampun. Kemudian yang ketiga, an yusallima alaihim. Kalau kita ya ziarah kubur, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam.
Dari Buraidah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya mengajarkan, idza kharaju ila al-maqabir, kalau kami pergi berziarah kubur, an yaqulu, agar kami atau mereka mengatakan, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, ini yang kita baca ketika kita ziarah kubur atau sekedar lewat. Ya, jadi bagi yang rumahnya atau yang sering datang ke masjid lewat di kuburan Baqi', ya kita disunnahkan untuk selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Ini yang kita baca. Ini yang kita baca kalau kita doakan. Apa artinya? Apa artinya itu? Keselamatan kepada kalian. Ya wahai penduduk ya negeri ini, negeri penduduk kuburan ini, dan kami ya dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam, dan kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Ya, itu yang selalu kita katakan pada diri kita. Kami insyaallah sebentar lagi akan menyusul kalian. Ya, alhamdulillah yang sering lewat kayak Haji Jamal itu sering-sering ingat kematian itu. Karena setiap lewat berdoa lagi dan ingatkan dirinya lagi, sebentar lagi saya juga akan dikubur di sana. Ya, kita juga seperti itu. Iya. Kemudian yang keempat, doa lil mayyit. Iya, kita doakan orang-orang yang meninggal itu kalau kita ziarah, kita masuk ke dalamnya. Iya. Allah memuji orang yang selalu mendoakan saudara-saudaranya. Iya. Dan yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Mereka yang datang setelah orang-orang beriman itu yaqulun, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-Hasyr ayat 10. Ya, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman kepadamu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jangan engkau jadikan hati kami membenci, ada kebencian, ada hasad kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini yang kita baca, atau ini yang disebutkan oleh Allah ketika memuji orang-orang beriman yang mendoakan saudara-saudaranya. Berapa orang beriman di muka bumi ini? Itu semua kita doakan. Kita doakan ampunan untuk diri kita sendiri, dan kita doakan ampunan untuk mereka. Meskipun kita tidak mengenalnya. Ya, kita tidak mengenalnya, tapi mereka adalah orang beriman, kita mintakan ampun untuknya. Kalau tadi orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak kita mintakan ampun. Tapi untuk orang beriman, kita mintakan ampun. Siapapun dia, meskipun kita tidak mengenalnya. Dan Rasulullah mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, yang saudaranya itu tidak tahu kalau dia didoakan, mustajabah. Itu dikabulkan. Ya, kita doakan orang-orang yang kita tidak kenal. Kita doakan apa? Kita doakan agar dia diampuni oleh Allah. Ya, itu mustajabah. Itu akan dikabulkan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda ra'sihi malakun muwakkal. Di kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang diutus oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, al malakul muwakkal bihi, ya qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithli. Maka malaikat yang berada di kepalanya, yang mendengarkan doanya, mengaminkannya, dan mengatakan, untukmu apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Untukmu apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Ini kaidah penting. Kalau kita lihat saudara kita diberikan kenikmatan, kebaikan, jangan hasad. Ya, justru yang paling baik kita doakan agar dia terus mendapatkan kenikmatan itu, kebaikan itu. Dan ketika kita melakukannya, malaikat yang mendengarkan doa kita akan mengaminkannya dan mengatakan walaka bimithil, kamu juga akan dapat
yang sama seperti yang kamu doakan untuk saudaramu itu. Iya. Ada dua orang pemuda misalnya, belum menikah dua-duanya. Ya, dua-duanya ini kalau ketemu, ya kalau kumpul-kumpul, pokoknya dia selalu jadi maf'ulun bih, dia selalu jadi bahan, ya di bahan pembicaraan di tongkrongan. Jangan dia kemudian mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan saya lebih dulu, biarkan dia tidak dapat jodohnya. Ya, biar dia yang jadi yang terakhir, jadi juara bertahan. Jangan bilang begitu. Sebaiknya dia mengatakan, ya Allah, pertemukan dia segera dengan jodohnya. Supaya apa? Supaya malaikat mengatakan, amin, kamu juga akan dapatkan yang seperti itu. Ya, ini mengerti ini? Jadi saling mendoakan, tapi jangan kasih tahu. Ya, jangan kasih tahu. Itu kuncinya. Dan kiaskan ini ke semuanya. Apapun itu, sama-sama pedagang. Sama-sama pedagang ya. Ya, berdekatan tempat dagangannya, sama-sama penjual coto misalnya, atau sama-sama penjual penjual bahan bangunan, atau sama-sama penjual pakaian. Jangan doakan itu yang di samping toko, ya Allah, mudah-mudahan tidak laku jualannya. Ya, malaikat akan mengatakan, walaka bimithil, kamu juga seperti itu. Iya. Tapi doakan supaya laku, datang pembeli. Ya, dan malaikat akan mengatakan walaka bimithil. Ini kaidahnya yang dikatakan oleh ulama kita. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan. Dan di sini ya, tadi kita kembali tadi kita katakan kepada yang meninggal dunia kita doakan agar dia dimintakan, akan dia diberikan pengampunan. Ya, kalau kita mendoakannya, insyaallah malaikat juga akan mengatakan kamu juga akan mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima ada musabbil amwat. Kita dilarang untuk mencela orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kita dilarang mencela orang yang sudah meninggal dunia. Ya, disebutkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tasubul amwat. Jangan kalian mencela orang-orang yang meninggal dunia, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan di dunia ini, dan sudah selesai apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ya, ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang seorang pemuda yang datang mengaku bahwa dia sudah berzina. Ya, ini panjang ceritanya. Rasulullah sempat mengelak untuk tidak merajamnya, tetapi dia terus datang meminta. Rasulullah mengatakan, apakah dia ini mabuk sampai dia mengaku sudah berzina? Ya, sahabat mengatakan, dia tidak bau minuman ya Rasulullah, dia tidak mabuk, dia sadar. Rasulullah mengatakan, apakah orang ini gila sampai dia datang minta untuk dirajam? Ya, para sahabat mengatakan, dia bukan orang gila ya Rasulullah, kami mengenalnya. Ya, dia terus datang kepada Rasulullah sampai tidak ada jalan kecuali dirajam. Ya, karena sebenarnya orang yang berdosa itu, kalau Allah sudah tutupi aibnya, sudah tutupi dosanya, sudah. Iya. Bertobat saja, tidak usah diungkit-ungkit itu dosa. Ya, cukup bertobat saja, tidak usah diceritakan kepada banyak orang, cukup bertobat saja. Ya, ambil apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana Allah telah menutupi dosa kita, sudah selesai. Tapi orang ini ya tidak tenang, dia terus datang kepada Rasulullah sampai akhirnya tidak ada jalan bagi Rasulullah kecuali dirajam. Akhirnya dirajam. Setelah dirajam meninggal dunia, ada dua orang yang sedang bicara, yang mengatakan, lihat orang ini, Rasulullah sudah menyuruhnya pergi, tetapi dia tidak pergi. Faruji marajmal kilab. Dia akhirnya dirajam seperti anjing yang dilempari batu. Dan pembicaraan itu terdengar sama Rasulullah. Ya, terdengar sama Rasulullah. Berat sekali dia dengarkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah mendiamkannya sampai ketika jenazah diantarkan, Rasulullah melewati sebuah bangkai hewan yang sudah dipenuhi dengan ulat berbau busuk. Dia panggil tadi dua orang yang bercerita. Mana tadi yang bercerita? Mana tadi yang mengatakan seperti itu tentang saudaranya? Silahkan makan bangkai ini. Disuruh makan bangkai itu. Dua orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang makan bangkai. Bangkai yang seperti itu tidak dimakan. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kamu katakan ya terhadap saudaramu tadi itu lebih berat dibanding kamu bahkan bangkai hewan ini. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan sesungguhnya saya telah melihatnya
sekarang sedang berenang di surga, ya di sungai surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kamu cerita tadi itu justru saya sudah melihatnya sekarang berenang di sungai surga. Ya, ini kabar dari Rasulullah SAW iktibar masa yang akan datang. Ya, syahidnya di sini kita tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal dunia itu. Kemudian yang selanjutnya, adab yang selanjutnya ada mu'iqadish syumu' was-suruj wa ghairuha atau wa ghairiha fawqal qabr. Ya. Kita dilarang untuk menyalakan lilin atau cahaya ketika kita ziarah kubur lalu kemudian meletakkannya di atas kuburan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang-orang di luar Islam menurut keyakinan mereka. Ya, itu katanya untuk memperlihatkan bahwa orang itu sedang berduka, dia kemudian menyalakan lilin-lilin di atas kuburan. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas dia mengatakan la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur, Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, was-suruj, dan orang-orang yang menyalakan lilin di kuburan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, an la yajlis fawqal qabr wa la yattaji' 'alaiha. Tidak duduk di atas kuburan dan bersandar di batu nisannya. Ya, ada yang mungkin pernah lakukan ini ketika mengantar orang yang meninggal dunia atau ziarah kubur. Dia duduk di kuburannya orang. Ini dilarang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, li an yajlis ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlis ala qabrin. Ketika seseorang duduk di bara api, lalu kemudian bara api itu membakar pakaiannya sampai ke kulit-kulitnya, membuat hangus kulit-kulitnya dan dagingnya, itu jauh lebih baik bagi dirinya dibanding dia duduk di atas kuburan seseorang. Ya, di atas kuburan seseorang. Kita dilarang duduk di atas kuburan. Yang kesembilan, adamu bina'il masajid alal kubur. Tidak membangun kuburan tidak membangun masjid di atas kuburan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Masjid Nabawi, kuburannya Rasulullah SAW? Bagaimana? Yang pertama, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Mana yang lebih dulu ada? Yang lebih dulu ada Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sebagaimana Nabi biasanya, ketika dia meninggal dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Yang waktu itu berada di rumahnya, yang rumahnya berada di luar masjid. Ya, jadi hukum asalnya tidak. Jadi di zaman Rasulullah tidak masuk. Nanti kemudian setelah terjadi perluasan, rumahnya Rasulullah masuk. Tetapi apakah itu bagian dari masjid? Tidak. Jadi masjid itu ketentuannya tanah yang dibangun di atasnya itu, masjid itu adalah wakaf. Harus seperti itu. Dan sampai sekarang rumahnya Rasulullah SAW itu masih atas namanya Aisyah. Ya. Kalau ada masjid yang dibangun bukan di atas tanah wakaf, seperti misalnya di gedung-gedung, kalau di Jakarta itu ada misalnya lantai 1 untuk kantor, lantai 2 untuk kantin, lantai 3 ditempati masjid untuk sholat. Itu sebenarnya tidak masuk masjid, tidak dianggap masjid, tidak berlaku hukum-hukum masjid di situ. Ya, ketika kita masuk tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu kantor yang di atasnya ya difungsikan untuk sholat. Kalau masjid tidak. Ya, dia memang wakaf untuk masjid. Iya, makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu untuk Allah. Ya, jadi ini ketentuannya masjid. Jadi dia dibangun di atas wakaf. Dan tanahnya Aisyah sampai sekarang, rumahnya Rasulullah masih atas namanya Aisyah. Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan dalil. Itu tidak bisa dijadikan dalil. Ya, berlaku hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa kita dilarang membangun masjid di atas kuburan. Ulama mengatakan kalau masjidnya yang duluan, maka kuburannya yang dibongkar.
Ya, tetapi kalau kuburannya duluan maka masjidnya yang kemudian ya tidak diperbolehkan untuk dibangun di situ. Allahu a'lam. Yang ke-10, adamul masyi fil maqabir bil hilal. Tidak berjalan di area kuburan dengan menggunakan sendal. Ya, ini kita juga sudah pernah jelaskan. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya tidak mengapa. Yang mengatakan haram berdasarkan hadis ketika dia melihat, Rasulullah melihat ada seorang yang sedang menggunakan sendal. Lalu kemudian Rasulullah yang berjalan di kuburan, Rasulullah kemudian mengatakan, "Alqi ya sahibas sibtiyataini alqihima." Wahai pemilik sandal, lepaskan sandalmu. Orang itu melihatnya lalu kemudian ternyata dia tahu kalau itu Rasulullah, maka dia kemudian menanggalkan sandalnya, tidak pakai sandal. Yang mengatakan boleh itu berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa jenazah ketika dia sudah diletakkan lalu orang-orang pergi, jenazah itu masih mendengarkan langkah-langkah sandal orang yang mengantarnya. Ya, di sini ada makna yang mengatakan orang-orang yang mengantarkan jenazah itu menggunakan sandal. Ya, pendapat yang kami pilih ini termasuk di antara adabnya dilepaskan. Ya, termasuk di antara adabnya dilepaskan karena ya hakikatnya kuburan itu adalah bisa dibilang rumahnya orang-orang yang meninggal dunia. Maka sebaiknya untuk memperlihatkan adab kita maka kemudian kita melepaskannya. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir yang beliau sampaikan di sini adabul istighatsah bil mauta. Tidak meminta pertolongan kepada orang yang meninggal dunia. Ya, orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ada kan seperti itu. Orang-orang yang datang ke kuburan yang dianggap keramat, ya meminta. Ya, minta rezeki, minta anak, minta jodoh. Ya, minta yang lain-lain. Ya, ada juga yang minta jadi orang sakti dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Di mana kita seharusnya beristighatsah, kita seharusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kalian ingin meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kalian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang ke kuburan minta dipanjangkan umurnya. Iya, ada seperti itu. Ternyata ya kuburan yang dia datangi itu adalah kuburan anak kecil yang meninggal dunia. Ya, mengerti maksudnya ini? Minta dipanjangkan umurnya. Ya, di kuburan apa? Di kuburan anak wali katanya. Ya, kuburan anak wali. Yang meninggal sementara ketika dia masih kecil. Minta apa? Minta dipanjangkan umurnya. Padahal itu saja anak meninggal dalam keadaan masih kecil. Ya, jadi ini kadang mengherankan khurafat-khurafat yang seperti ini. Ya, pernah juga ada yang perlihatkan jimatnya. Katanya itu jimat kalau kita pegang, kita pasti selalu pegang uang. Setelah diperiksa itu jimatnya ternyata uang 5.000. Memang tidak pernah kecuali pegang uang, karena memang ternyata jimatnya adalah uang, tidak bohong dukunnya. Ya, setelah diperiksa ternyata uang 5.000 isinya di dalam, nomor cantik. Ya, kadang mengherankan memang orang-orang yang seperti itu. Ya, orang-orang yang dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya khurafat, dan ini tidak diperbolehkan. Ini mungkin ikhwan sekalian masih ada waktu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya, Udin. Silakan. Ini masalah penyelenggaraan jenazah. Iya. Pada saat sholat jenazah kita terlambat, apa kita bisa ikhlas? Iya. Perasaan pernah Ustadz Hamzah bahas ini di sini. Apa atau seperti apa caranya orang kalau dia masbuk di sholat jenazah? Ini perasaan Ustaz Hamzah bilang ini PR-nya antum. Ya, saya ingat itu. Ini PR-nya antum. Yang ikut di Polewali saya sudah pernah bahas ini ya. Iya, jadi saya tidak mau bahas di sini. Ini tetap menjadi PR-nya antum. Kalau ada yang mau tanya sama ikhwah yang dari Polewali sama saya. Saya sudah sempat bahas itu karena sempat ditanyakan.
Ya, kalau di sini saya tidak mau jawab karena itu PR-nya antum dari Ustadz Hamzah. Saya akan bilang nanti sama Ustadz Hamzah. Ternyata jamaah Masjid Al-Falah belum cari itu caranya orang masbuk kalau sholat jenazah. Ada pertanyaan lain? Ya. 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 Salat sunat dulu. Iya. Jadi ini sebenarnya sifatnya ya apa namanya tidak terlalu ketat dalam masalah ini. Yang mendahulukan jenazah itu berdasarkan dalil umum untuk menyegerakan jenazah itu. Yang mau sholat sunat juga itu tidak mengapa. Ya, jadi bisa ini bisa itu. Ya, jangan terlalu saling mengingkari dalam hal yang sepertinya. Apalagi kalau bertengkar. Ya, satunya mau sholat jenazah, akhirnya mengatakan yang mau sholat jenazah silakan, kita mau sholat sunat. Ya, jangan seperti itu. Ya, jadi dan kalau di masjid itu sebenarnya yang berhak untuk menentukan sholat tidaknya adalah imamnya. Jadi kalau imamnya yang kita percaya itu memimpin sholat kita, kalau dia mengatakan sholat jenazah, ya kita ikut sholat jenazah. Tapi kalau mengatakan sholat sunat dulu, ya silakan sholat sunat terlebih dahulu. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan tadi. Ya. Apa? Ayasan. Mapamula. Mapasur atau apa itu mapamula lagi guru? Oh, yang pertama. Oh, tidak ada Ji. Tidak ada Ji. Mapamula ki guru maksudnya orang yang pertama kali ya itu apakah harus orang tertentu? Tidak mesti. Ya, tidak mesti dan tidak ada keutamaannya. Ya, tanahnya dan tidak mesti juga. Saya tidak tahu apa ikhwah di sini butuh praktek memandikan jenazah dengan mengkafani jenazah. Kalau butuh, ya tidak apa-apa di pertemuan berikutnya itu dulu yang kita bahas. Kita pending dulu pembahasan kita karena pembahasan setelah ini ada nikah. Adab nikah. Ya. Apakah kita bahas adab nikah atau ya jamaah butuh ya bagaimana mempraktikkan memandikan jenazah dan mengkafaninya? Ya satu orang angkat tangan, kasih usulan. Ya Ustaz Muzakir. Bab nikah. Ya tidak penting katanya ini. Kalau begitu kita bahas bab nikah. Berarti untuk ya memandikan jenazah dan mengkafaninya, ya mungkin ada pembahasan tersendiri yang berkaitan dengan ini. Mungkin Depsos Pancarija bisa membuat pelatihan ini. Tapi ini penting. Jadi jangan sampai ya sebaiknya keluarga kita yang meninggal itu kitalah yang memandikannya dan mengkafaninya. Ya seperti itu ya. Atau ada usulan lain? Semuanya sepakat adab nikah? Rampungkan itu. Begini saja. Siapa yang setuju usulannya Musakir coba angkat tangan. Berarti cuma 2 orang. Yang setuju kita yang memandikan dengan mengkafani? Wah, lebih banyak. Ya, kalau begitu kita memandikan dan mengkafani. Ya. Tahan dulu. Sabar dulu Bang Dik. Ya, atau antum ke jalan sawah. Kita lagi bahas bab nikah di jalan sawah. Ya, jadi insya Allah pertemuan berikut ingatkan ini. Kalau bisa Depsos, saya minta Depsos nanti siapkan kain kafannya. Kita praktek. Jadi pertemuan berikutnya tidak ada materi, praktek saja, langsung praktek dan kita langsung menjelaskan. Ya, iya. Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Belum. Pak Ustaz, jauh dari rumah kami ada masjid yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Namun di dekat masjid itu ada satu kuburan. Adapun masjid yang lainnya itu agak jauh dari rumah, harus menggunakan kendaraan. Pertanyaannya, jika waktu sholat tiba apakah boleh sholat di masjid yang ada kuburannya itu atau sholat di rumah saja menghindari hadis yang melarang sholat di masjid tersebut? Ini perlu diperjelas
kuburannya itu di mana dan seperti apa modelnya. Hatta dia di depannya, kalau ada antaranya misalnya jalan pagar, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa, insya Allah. Yang dilarang itu ketika misalnya tepat berada di kiblatnya dan tidak ada perantaranya sama sekali, menghadap betul ke kuburan, maka itu yang dilarang. Kalau cuma, apalagi kalau cuma di sampingnya, di belakangnya, ya ada perantaranya, ada jalan, ada bangunan, maka itu tidak mengapa, insya Allah. Di samping itu tidak mengapa, insya Allah. Apalagi kalau ada perantaranya, tidak di area masjid, tidak di dalam masjid, itu tidak mengapa, insya Allah. Allahu a'lam. Sudah tidak ada? Ada perantaranya, ada pagarnya. Iya, itu tidak mengapa, insya Allah. Tidak mengapa. Iya, makbolo. Jadi sebenarnya ya menyiram itu hanya untuk kemaslahatan bangunan ininya, kuburannya. Pada saat awal misalnya ketika misalnya terlalu kering, berdebu, takut kalau misalnya berterbangan, maka itu disiram. Ya tidak ada keutamaan tersendirinya bahwa itu bisa meringankan azab, itu mungkin ini tidak ada, bermanfaat untuk tidak ada. Jadi hanya untuk bangunannya, untuk kuburannya, tanah kuburannya itu. Dan itu tidak mesti disiram. Kalau misalnya basah, becek, baru disiram lagi, itu justru akan membuat tanahnya semakin berkurang. Ya seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya tuntunannya. Tuntunannya kalau kita ziarah kubur, datang ucapkan salam ke ininya, baru khususkan doa untuk orang-orang yang ada di kuburan. Ya, dan banyak-banyak mengingat kematian. Itu yang paling ini. Itu yang paling ditekankan ketika ziarah kubur. Sudah masuk waktu. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.